Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 143 ayat 1. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 143 ini berisi permohonan doa pemazmur yang sedang dalam keadaan terjepit. Semangatnya sudah habis, dan ia merasa ditinggalkan sendirian dalam keadaan hampir mati. Pemazmur memohon agar Tuhan mendengarkan seruannya, karena ia percaya Tuhan adil dan setia. Pemazmur percaya bahwa demi keadilannya, Tuhan pasti akan menyelamatkan dirinya dari para musuh. Sebaliknya, para musuhnya akan dibinasakan. Ia ingat akan peristiwa-peristiwa masa lampau. Ingatan itu menimbulkan keberanian untuk merindukan uluran tangan Tuhan pada saat ia mengalami kesesakan waktu itu. Pemazmur meminta agar Tuhan mengajar dirinya bagaimana hidup menurut petunjuk Tuhan, supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Melalui firman ini, kita belajar bahwa di saat Daud berada dalam masa suram, justru membuat pengenalannya akan Tuhan menjadi semakin terang. Saat itu, Daud berada dalam sebuah tekanan dan penderitaan yang luar biasa. Daud harus menghindar dari kejaran para tentara Saul yang ingin membunuhnya, seolah sudah tidak ada tempat baginya lagi untuk bersembunyi. Dikatakan, semangatnya sudah sangat lesu dan seperti orang mati. Ia memohon supaya Tuhan mendengarkan doanya berdasarkan kesetiaan dan keadilannya. Saat tekanan melanda hidup, apapun permasalahan kita boleh percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita dan menjawab pada waktunya. Yang perlu, kita harus belajar mendekatkan diri kepadanya, mematuhi kehendaknya, serta menantikan jawaban Tuhan dengan tetap bertekun dalam doa. Setiap manusia pasti pernah mengalami sebuah penderitaan dalam hidupnya. Setiap manusia pasti pernah melewati masa-masa gelap, di mana seakan sudah tidak ada harapan lagi, seakan terang menjadi sebuah mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Merasa bahwa semua jalan telah berujung pada sebuah kebuntuan. Dalam pengalaman di tengah kegelapan dan kebuntuan ini, setiap orang akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang terbentuk berkemenangan, tetapi ada juga yang malah kalah dan hancur. Pengenalan akan Tuhan pun bisa bertumbuh, bisa juga menjadi suram. Daud memohon agar Tuhan tidak menghakiminya. Ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar dan dapat bertahan di hadapan Tuhan. Namun, di dalam masa-masa yang gelap ini, Daud mengingat kembali karya-karya Tuhan di masa lalu di dalam hidupnya. Daud mengingat kembali betapa berkuasanya Tuhan atas hidupnya. Mengingat karya Tuhan di masa lalu membuat Daud semakin tertekan dan putus asa. Namun, hal itu juga membuat Daud merasa tenang dan semakin berkeyakinan untuk memohon kepada Tuhan. Daud mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan kehendak Tuhan, serta membuka hati dan pikirannya. Bertanya kepada Tuhan, manakah jalan yang harus ia tempuh? Daud bukan hanya memohon agar Tuhan melindungi dan melepaskan dia dari bahaya atau musuh. Ia juga berharap dapat mengetahui kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Daud menyatakan kesediaan untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Di saat kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, mengalami tekanan dan penderitaan yang mungkin berpengaruh pada kesehatan mental kita, melalui kisah Daud ini dinyatakan bahwa pengharapan serta pertolongan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan. Daud merekonstruksi
hati dan pikirannya yang penuh tekanan itu menjadi memori-memori masa lalu yang indah akan karya Tuhan dalam hidupnya, yang membuatnya kembali segar dan siap untuk menerima mujizatnya. Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, karena Ia adalah bukti karya Allah yang nyata dalam hidup orang percaya. Ia tidak hanya memberi kita perasaan nyaman yang kosong, melainkan hidup baru, keyakinan baru, dan juga jaminan bahwa Allah menyertai umat-Nya. Di saat kita berdoa, kita siap mendengarkan kehendak Allah dan menghidupinya dengan taat. Orang benar akan berdoa kepada Allah yang benar dengan cara yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Bagaimana Daud memohon kepada Tuhan, agar Tuhan mendengarkan doanya. Biarlah Tuhan yang mendengar setiap permohonan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab dalam kesetiaan demi keadilan. Tuhanlah yang memberangkatkan kami untuk setiap aktivitas kami. Kami tahu yang terbaik, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.